Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya oleh Allah, yang semakin hari makin dekat dengan jadwal keputusan kematian itu, kecuali selalu menyertainya sikap sifat takwa di mana, kapan, dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup kita sebentar di dunia ini selalu dalam kesaksian, dan semua kesaksian digerakkan oleh Maha Saksi Allah Jalla Jalaluh, dan semuanya akan bersaksi pada hari kesaksian, dan itu pun tidak lama. Semua kita akan diwafatkan, kemudian dibangkitkan kelak di akhirat. Maka semua saksi itu menceritakan siapa kita sebenarnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, saksi hati nurani. Allah ciptakan pada tubuh ini hati yang diberi nur, nurani. Ada tetesan cahaya Allah pada diri kita, sehingga kita bisa mengenal apakah perbuatan ini baik atau buruk melalui hati nurani kita. Sebelum bertindak, hati nurani lebih tahu jawabannya lebih dahulu. The fire feeling says the truth. Hati nurani hampir selalu berbicara tentang kejujuran. Fasawwaka fa'adalak. Ia cenderung ingin selalu berbuat baik. Kalau kita melakukan maksiat, sebenarnya kita bermaksiat pada diri kita. Kalau kita berbuat zalim, sebelum menzalimi orang lain, kita lebih dahulu menzalimi diri kita. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Surah Al-Adiyat ayat 6. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur kepada Allah karena melakukan kemaksiatan dalam kesadaran, dalam kesengajaan, dalam kesaksian hati nuraninya. Ia tahu zina ini haram, ia tahu korupsi haram, ia tahu perbuatan ini haram, tapi ia terus melakukan. Maka ia menyiksa hati yang diberi nur oleh Allah itu, sehingga menjadi bukan nurani tapi zulmani. Yang kedua, saksi malaikat. Malaikat terus menyaksikan kita siang malam, tidak pernah berhenti. Surah Qaf ayat 18. Dengarkan dengan iman. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berkata satu kata kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Surah Al-Infitar ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada setiap kalian ada para penjaganya. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, malaikat yang terus mencatat perbuatan kalian dengan rapi dan teliti. Malaikat terus menyaksikan kita, terus mencatat perbuatan kita, dan tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid.
Yang ketiga, jasad kita, tubuh kita, tangan, kaki, mata, kulit, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Di akhirat nanti Allah bungkamkan mulut yang pandai bersilat lidah ini, tapi tangan akan berbicara, kaki akan menceritakan kemana saja kita melangkah, kulit bersaksi di hadapan Allah. Surah Fussilat ayat 20-21. Sampai-sampai orang kafir berontak karena kulit menyaksikan kekufurannya. Orang-orang maksiat berontak karena kulit menyaksikan kemaksiatannya. Orang-orang zalim berontak karena kulit ternyata menyaksikan kezalimannya. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Qalu lima syahidtum alaina. Pada hari semuanya bersaksi, telinga, mata, kulit, atas apa yang diperbuat selama di dunia. Lalu orang kafir, orang maksiat, orang yang berbuat zalim itu berkata, "Hai kulit, kenapa kau menyaksikan tentang perbuatanku dan kau menjadi saksi di akhirat ini?" Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menciptakanku, dan sangat mudah bagi Allah membuat aku berbicara tentang lakon yang kalian perbuat selama di dunia. Beruntunglah orang beriman kulitnya selalu dibasuh dengan berwudu. Dia tidak menyentuh kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian saksi alam semesta ini. Ternyata bumi ini menjadi saksi kelak di akhirat. Pohon, bumi yang kita pijak, tembok, semuanya bersaksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menciptakan, kami yang menghidupkan, kami yang mematikan kalian, dan setiap langkah-langkah dan bekas-bekas langkah-langkah kalian kami kumpulkan di akhirat untuk menyaksikan lakon kalian selama di dunia. Bekas-bekas langkah kita, kemana saja kita sehari-hari, pagi, sore, malam, siang, kemana saja. Ternyata bumi ini merekam semuanya dengan rapi. Alangkah indahnya orang beriman. Ia mulai melangkah untuk mandi sholat malam. Ia melangkah lagi untuk mengambil mushaf Al-Quran. Ia melangkah lagi untuk membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Ia melangkah lagi untuk berjamaah di masjid. Ia melangkah lagi untuk mencari rezeki yang halal. Allahu Akbar, langkah-langkah yang indah direkam apik oleh bumi ini. Bahkan bumi ini kita cium dalam 5 waktu, 17 rakaat, 9 tahiyat kita kali duduk, 34 kali kita mencium bumi ini. Bumi menjadi saksi bahwa kita menciumnya. Pada saat masuk alam kubur, bumi yang sering dicium ini mengenal kita. Dalam kitab Tazkirah diceritakan suasana di alam kubur. Rasul menghabarkan bumi ini berkata, "Tawassau, melebarlah kalian, hormatilah, inilah hamba Allah yang soleh." Karena itu doa saat salat mayit, wa akrim nuzulahum wa wasi' madhalahum, muliakanlah kehadirannya di alam kubur, masuk ke alam bumi ini, dan luaskan ruangan kuburan itu. Lain dengan orang kafir, musyrik, fasik,
yang hanya menginjak bumi ini dan hanya mengotori bumi ini, tidak pernah menciumnya sebagai simbol kehormatan ia kepada pencipta bumi ini. Ternyata bumi bersaksi. Setiap langkah kita subuh ke masjid, setiap langkah menuju sholat berjamaah Jumat, terhitung sebagai nilai derajat di hadapan Allah. Kaki kanan melangkah ke masjid rahmat, kaki kiri ampunan dosa. Basyiril masya'ina fi dhulamil masajid binuri tami yaumal qiyamah. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah subuh di masjid. Maka nanti di akhirat mereka mendapat cahaya sempurna dari Allah. Perhatikan kalimatnya, para pejalan kaki. Setiap langkahnya direkam oleh bumi ini. Bumi tafrah, bahagia, karena yang menginjaknya hamba yang tahu bersyukur kepada penciptanya. Sebaliknya kalau mati orang kafir, fasik, asi yang banyak maksiat, yang banyak berbuat zalim, talayyaku, sempitkan, himpitlah orang ini. Beruntunglah kita sebagai hamba yang diberi iman oleh Allah. Minimal sehari 34 kali kita menciumnya. Sujud cinta kepada Allah, cinta kepada yang menciptakan kita dan yang menciptakan bumi ini. Kemudian saksi manusia, keluarga, sahabat, teman, musuh, semuanya menyaksikan lakon kita di muka bumi ini. Jangan pernah merasa berhasil selamat, berkelompok melakukan kemaksiatan. Teman berzina akan jadi saksi di akhirat nanti. Teman korupsi akan menjadi saksi di akhirat nanti. Tidak ada yang tidak bersaksi. Dan Rasul memberitakan gembira bagi hamba Allah yang senang terus berbuat baik di hadapan saudaranya. Tidaklah seseorang berbuat baik kecuali seorang yang diperbuat baik itu akan menjadi saksi kelak di akhirat. Tidaklah ia beri suapan kepada saudaranya kecuali suapan dan saudara yang dimakan akan menjadi saksi di akhirat. Fakir miskin jadi pembelanya, orang-orang yang ditolong jadi pembelanya, hewan-hewan yang ia bebaskan akan menjadi saksi kelak di akhirat baginya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kalian melihat saudara kalian gemar beribadah ke masjid dan selalu ia berjamaah di masjid, lihat, Nabi mengajak kita untuk menjadi saksinya. Ishhadu bi anna lahul iman. Bersaksilah kalian bahwa dia adalah hamba yang beriman. Hamba beriman akan menyaksikan saudaranya beriman. Kita setiap 5 waktu berjamaah di masjid, kita akan saling bersaksi kelak di akhirat. Kan itu seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh, karena mereka akan jadi saksi lakon kita di muka bumi ini. Kemudian hatta jin pun menjadi saksi di akhirat nanti. Surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kelompok mereka menyaksikan lakon kalian sementara kalian tidak menyaksikan mereka. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Jin tahu kita apakah orang soleh atau toleh, hamba yang mukmin atau yang maksiat. Jin tahu, mengenal kita, dan ia akan bersaksi kelak bersama kelompoknya tentang lakon kita di muka bumi. Dan yang terakhir, puncak dari semua puncak saksi yang menggerakkan semua saksi adalah Allah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi yang mengetahui lahir batin kita, al-zahir, al-batin, alim al-ghaibi wa syahadah, subun, kudusun, Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Inna rabbaka labil mirsad. Kita benar-benar dalam tontonan Allah. Allah tahu hati kita, pikiran kita, lintasan pikiran kita, apalagi lakon dalam perbuatan hidup ini. Dia yang menyaksikan. Kita tidak pernah sendiri walau dalam kesendirian. Ia terus menonton kita.
Dia terus menatap kita. Inilah yang membuat hamba beriman senang, bahagia dalam pengabdian kepada Allah. Ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau dihina, ada kamera atau tidak, karena ia bangga ada kamera ilahi yang terus menatap dirinya dalam semua aktivitasnya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Surah Al-Mujadalah ayat 7. Dengarkan dengan iman. Tidakkah kalian ketahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Tidaklah pembicaraan rahasia bertiga kecuali Allah yang keempat. Tiadalah pembicaraan rahasia berlima kecuali Allah yang keenam. Tidak kurang atau lebih dari itu. Tetap disaksikan oleh Allah, dan semuanya nanti akan dibongkar rahasia-rahasia itu di hadapan Allah di hari kiamat. Inilah yang membuat orang beriman tidak ingin berbuat maksiat kecuali hanya satu pilihannya: serius taat, takut pada Allah. Allah tahu hati pikiran kita. Orang beriman benar-benar menjaga hatinya. Ia selalu ingin dekat dengan Allah. Ia jaga pikirannya, ia jaga lisannya, ia jaga tangannya, ia jaga telinganya, ia jaga matanya, ia jaga perutnya, ia jaga kemaluannya, ia jaga langkahnya dan kegeerannya hanya untuk Allah. Semua aktivitasnya dalam rangka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan dirinya yang lemah untuk takut pada Allah dan semua jamaah yang ia cintai untuk takut pada Allah. Hidup di dunia ini bukan untuk main-main. Na'udzubillah, apalagi sampai nekat berani maksiat dan berbuat zalim. Allah memantau kita, dan Allah gerakkan alam semesta ini, manusia, jin, tubuh ini menjadi saksi kita di akhirat nanti. Maka hikmahnya satu, orang beriman akan menjaga hatinya ikhlas karena Allah. Ia hanya ingin ridha Allah, ia hanya ingin selamat di akhirat. Ikhlas itu bukan tidak pamrih, justru ikhlas itu puncaknya pamrih. Pamrihnya hanya pada keridhaan Allah dengan semangat ingin surganya yang indah itu. Alangkah indahnya aktivitas orang beriman. Isi hatinya yang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya hanya ingin mencari ridhonya. Yang kedua, hikmahnya pasti nikmat sekali dia beribadah pada Allah. Pasti nikmat sekali dia sholat. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syu'ara ayat 218 219. Allah memperhatikan hambanya saat sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bolak-balik sampai salam. Alangkah bahagianya sholat diperhatikan oleh Allah. Maka hatinya terjaga karena dalam kontrolnya Allah. Apalagi tahajud, sangat dinikmati oleh hamba yang selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adla min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu.
spesial banget bagi hamba yang tahajud. Itu buah dari sifat ihsan, keyakinan bahwa Allah selalu menatapnya saat sepi, manusia lelap dalam peraduan tidur. Ia bangun karena ia bangga, bahagia disaksikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Pantaslah mukanya bercahaya kelak di akhirat. Ternyata belum di akhirat, di dunia pun Allah percikan cahaya bagi penikmat tahajud itu. Dan ia senang sekali berzakat, senang sekali berinfak, senang sekali bersedekah, karena disaksikan oleh Allah. Karena sedekahnya menjadi saksi amalnya. Allahu Akbar, lillahil hamd. Yang terakhir, akhlaknya sangat mulia. Ikhlas, sabar, syukur, wara, berhati-hati dengan hukum Allah, juhud, istiqamah, terus dia taat kepada Allah hingga diwafatkan dalam keadaan taat. Keindahannya berjumpa kepada Maha Saksi untuk membawa amal ibadahnya yang terbaik di hadapan Allah. Itulah wafat husnul khotimah. Hadirkan hati, doa antara khutbah dan sholat Jumat sangat mustajab. Doa dalam kesaksian Allah, alam semesta ini, tubuh ini, malaikat mengaminkan. Keyakinan ini membuat doa itu semakin khusyuk dan diijabah oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang menyaksikan kami, yang mendengar, yang menatap kami, dan semua yang kau gerakkan menjadi saksi lakon kami di dunia sebentar ini. Telah banyak dosa yang kami perbuat, kami akui itu. Ya Allah, telah banyak orang yang kami aniaya melalui tangan dan lisan kami. Ya Allah, ya Rabbana, kau saksikan kami berbondong-bondong datang ke rumahmu. Demi Allah, kau yang menghidupkan kami, kau yang akan mewafatkan kami. Kami berbondong-bondong datang ke rumahmu, menaikkan salat Jum'ah menghadapmu karena ingin rahmat ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan, yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di matamu dan semua saksi yang kau gerakkan terhadap diri kami. Ya Allah, ampunilah dosa mulut dari banyak dusta, mata melihat yang tidak halal, telinga, tangan, kemaluan. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Di hari Jumat ini ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami. Angkat keinginan berbuat maksiat pada diri kami, cabut keinginan berbuat zalim pada diri kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, hijrahkan kami, tetapkan di hati kami keyakinan bahwa Engkau selalu menatap kami. Jangan goyahkan keyakinan ini hingga hidup kami dalam kenikmatan taat di jalan-Mu ya Allah. Untuk menjaga taubat kami yang Kau berikan pada kami, taubatan nasuha. Ya Allah, rahmati ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadhil jinan. Ya Allah, rahmati ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati ampuni keluarga, anak cucu keturunan kami, semua jamaah zikir, semua jamaah Jumat, semua orang-orang yang kami cintai karena-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami menyaksikan setiap hari saudara-saudara kami dibantai, dibunuh di Palestina, di Afgan, di Irak,
di Suriah, di Afrika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Qawi ya Matin, kami mohon ya Aziz, kami mohon ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Afrika, di Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipina, Uighur, Cina, seluruh keberadaan kaum muslimin muslimat. Selamatkan, menangkan para mujahidin ya Allah, waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan aktivitas kami semuanya nas'aluka ridhaka wal jannah, dalam rangka mencari ridho dan surgamu ya Allah, dan mohon perlindungan dari murka dan nerakamu. Allahumma innaka afun karim, kau tahu banyak kesalahan dalam melaksanakan ibadah ini ya Allah, maafkan semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah ya Muhyi yang menghidupkan kami, sebentar lagi Engkau mewafatkan kami. Ya Allah ya Rabbana, kau izinkan kami bernafas di hari Jumat ini, menengadah tangan saat doa-doa mustajab antara khutbah dan salat Jumat. Kau sampaikan pada Nabi-Mu, berarti ini dari Engkau ya Allah. Sekarang kami tengadahkan padamu, kami mohon saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua, keluarga, anak cucu, keturunan kami semua, jamaah zikir yang kami cintai, wafat dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan istiqamah, dalam taqarruban, tidak lelah-lelahnya mendekat kepadamu, tidak bosan-bosannya mendekat kepadamu ya Allah, karena kau sudah hiasi kenikmatan ibadah kepadamu. Lalu kau wafatkan lisan kami, kau bimbing mengucapkan kalimat tauhid ya Allah. Kau wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, maafkan kesalahan kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi keluarga, anak cucu, keturunan kami, berkahi harokah dakwah kami, masjid pesantren kami, mereka yang beramal jariah untuk masjid pesantren ya Allah, berkahi, terima amal mereka, bahagiakan rumah tangga mereka, bahagiakan hidup mereka dunia akhirat ya Allah. Masjid pesantren kelak menjadi saksi, santri-santri menjadi saksi atas amal jariah ya Allah ya Rabbana. Berkahi negeri Indonesia ini ya Allah, segera hadirkan untuk kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang menepati janji dan sumpahnya ya Allah, pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, teladan dalam syariat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.